Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada sesi kali ini saya hendak membahas bagian introduction. Nah, sebelum video sebelumnya, secara garis besar saya sudah membahas bahwasanya bagian introduction itu bentuknya semacam tabung terbalik gitu ya. Jadi di bagian awal itu kita membahas yang general, kemudian semakin ke bawah itu semakin sifatnya spesifik. Nah, kemudian yang pada sesi kali ini saya hendak membahas lebih detail lagi terkait dengan struktur apa yang mesti ada di dalam sebuah introduction gitu ya. Introduction untuk paper jurnal ilmiah gitu. Nah, ada 3 elemen penting yang harus hadir di dalam struktur introduction itu. Yang pertama adalah kita meng-establish research territory kita. Hal ini kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah kita meng-highlight research importance. Jadi kita memberikan konteks. Jadi research kita itu berkontribusi dalam konteks yang mana gitu. Misalnya di dalam bidang saya, orang akan meng-highlight terkait dengan isu climate change atau energy security atau misalnya terkait dengan target SDGs, Paris Agreement dan lain-lain. Jadi paper ini berkontribusi dalam hal besar apa gitu. Nah, kemudian setelah langkah pertama tadi, langkah keduanya adalah mereview beberapa paper sebelumnya, studi-studi sebelumnya yang pernah dilakukan yang itu terkait dengan studi yang dibahas di dalam paper ini gitu. Jadi disitasi beberapa paper-paper utama, short review gitu ya. Nah, dari short review itu kemudian kita menganalisis, mengevaluasi apa poin penting, problem penting yang belum diadres oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, itu yang kemudian di highlight di poin kedua, yaitu establishing niche. Jadi kita mengindikasikan knowledge gap yang belum dibahas oleh penelitian sebelumnya. Nah, setelah kita highlight gapnya apa, kita masuk ke yang ketiga, niche occupation. Nah, niche occupation ini meliputi beberapa elemen penting. Yang pertama adalah kita mengoutline purpose-nya atau objektif dari research ini apa. Kemudian kita sebutkan juga kontribusi dari research ini apa. Dan setelah itu, ini sifatnya opsional, kita juga dapat meng-highlight hipotesa dari research ini, dan setelah itu kita bahas structure setelah introduction itu apa saja. Misalnya metodologi, result, discussion yang akan kita bahas itu poin-poin pentingnya apa saja. Saya akan bahas lebih detail lagi untuk masing-masing step ini ya. Ini adalah contoh salah satu, ada 2 paper di sini yang hendak saya highlight. Paper yang pertama adalah terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengkonversi dari kerosin ke LPG. Jadi peneliti di sini hendak melakukan semacam kajian terkait dengan perubahan emisi di sektor rumah tangga terkait dengan kebijakan tadi ya, konversi dari BBM konversi dari kerosin ke LPG. Nah, di bagian introduction-nya dia meng-highlight bahwasanya upaya kebijakan itu tidak hanya kemudian berpusat kepada sifatnya energy security saja, tetapi bagaimana juga memaintain sustainability gitu. Itu yang kemudian dijadikan sebagai sebuah konteks besar. Kita coba lihat juga yang paper yang kedua yang di bagian bawah ini. Di sini penulis meng-highlight pentingnya bahwasanya perlu suatu kajian yang tidak hanya mengukur dari aspek percapaian GDP growth saja dalam hal pertumbuhan ekonomi saja, tetapi bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi itu selaras dengan asas sustainable development gitu. Itu yang kemudian di-highlight di paper yang kedua ini. Nah, setelah kita mengajukan satu konteks konteksnya itu dalam lingkup seperti apa, kemudian di langkah kedua kita perlu untuk kemudian mereview penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Jadi kalau saya ibaratkan puzzle gitu ya, penelitian-penelitian sebelumnya itu adalah puzzle-puzzle yang sudah tersusun ini gitu. Tetapi ada satu missing nih. Jadi ada satu knowledge yang belum dibahas oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, itulah kemudian yang selanjutnya kita indikasikan di bab selanjutnya gitu ya. Maksudnya di bagian selanjutnya dari introduction gitu maksud saya. Nah, apa saja yang kemudian perlu disitasi untuk
eh, di bagian ini, paper apa saja yang mau disitasi, ada beberapa hal penting yang kemudian kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah bahwasanya idealnya paper yang disitasi itu adalah paper yang tentu saja relevan dengan research kita gitu ya. Kemudian yang kedua yang perlu juga diperhatikan adalah kita mencoba untuk mensitasi paper yang relatif baru ya. Katakanlah 5 tahun terakhir gitu ya. Artinya kita akan menunjukkan bahwa ini kita level baru gitu. Penelitiannya itu kita ini mengikuti perkembangan pengetahuan di bidang itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita coba upayakan agar citasi dari jurnal yang reputable gitu ya. Kalau bisa misalnya jurnal levelnya Nature, Science, atau kalau misalnya di bidang energi itu yang seperti levelnya Renewable and Sustainable Energy Reviews, kemudian energy atau energy policy atau applied energy, jadi yang levelnya itu relatif bagus gitu ya. Nah kemudian sisi lain yang kemudian perlu diperhatikan ya, kalau tadi asas pertama dari introduction itu kita mulai dari yang sifatnya generik, kemudian mengkerucut yang lebih spesifik. Hal lain yang kemudian perlu diperhatikan agar kita membuat satu flow yang menarik itu adalah kita juga dapat mengkombinasikannya dengan konsep old to new information. Jadi kita susun dari literatur yang relatif lama, kemudian kita susun dengan informasi yang baru gitu ya. Jadi informasi baru yang improvement yang sudah dilakukan seperti apa gitu. Jadi itu membuat flow dari paper kita itu menjadi lebih menarik. Nah selanjutnya kita akan melangkah lagi ya. Kalau tadi kita sudah poin yang pertama, kita akan melangkah ke poin kedua, yaitu terkait dengan gap indication. Jadi tadi di puzzle tadi kan masih ada satu knowledge yang belum dipahami kan. Nah ini kalau di paper posisinya di mana sih gitu ya. Kita bisa lihat biasanya posisi si gap indication itu setelah kata however gitu ya. Misalnya di dalam studi ini ya, ini studi yang pertama tadi yang terkait dengan konversi kerosin ke LPG tadi. Di sini penulis di paragraf awalnya ini dia meng-highlight bahwasanya sebenarnya sudah dilakukan penelitian terkait dengan kebijakan ini. Jadi peneliti sebelumnya itu sudah ada beberapa yang mengadres isu terkait dengan konversi ini. Akan tetapi ya menurut peneliti ini masih ada yang masih missing gitu. Belum ada yang belum dibahas, yaitu terkait dengan perubahan komposisi emisi di sektor rumah tangga gitu. Jadi menurut peneliti ini masih ada yang missing nih informasi, knowledge gap-nya itu masih ada gitu ya. Yang itu satu hal yang kemudian menjadi penting karena sektor rumah tangga itu kan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap kenaikan emisi gitu kan ya. Nah, ini adalah studi yang dilakukan terkait dengan indikasi gap ya. Jadi ada beberapa tipe gap menurut peneliti ya. Peneliti ini Swales and Fick ini dia memang fokus penelitiannya adalah terkait dengan publikasi ilmiah gitu. Nah, menurut peneliti ini ada beberapa tipikal dari gap ya. Mulai dari yang sifatnya itu sangat kuat sampai kemudian lemah. Jadi setidaknya ada 4 tipe gitu. Tipe yang pertama yang gap yang paling kuat itu adalah sifatnya counterclaiming. Jadi si peneliti yang katakanlah peneliti kedua itu mengatakan kalau peneliti yang pertama itu salah penelitiannya gitu. Contohnya seperti ini. Jadi kalau di dalam lingkungan itu ada namanya teori yang menyebutkan bahwasanya kerusakan lingkungan itu akan naik seiring sejalan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi gitu. Akan tetapi pada satu titik tertentu ketika pertumbuhan ekonomi per kapita itu sudah mencapai level tertentu, ketika terjadi penaikan lagi ekonomi, degradasi lingkungan itu akan turun dengan sendirinya gitu ya. Teorinya seperti itu. Nah, tetapi ada peneliti lain yang kemudian mengcounter teori ini gitu. Dia melakukannya dengan melakukan pendekatan yang lebih komprehensif. Jadi datanya itu tidak hanya dari satu negara, dia menggunakan panel data ya yang lebih komprehensif lagi. Kemudian modelingnya, model ekonometrinya itu dia juga menggunakan model yang lebih advance, lebih robust lagi. Kemudian juga dari parameter degradasi lingkungannya, dia menggunakan yang lebih
lebih inklusif lagi ya. Jadi kalau tadi yang peneliti pertama tadi yang digunakan sebagai parameter indikator kerusakan lingkungan itu adalah emisi, si peneliti kedua ini dia menggunakan beberapa parameter, misalnya juga dia memasukkan variabel konsumsi energi, degradasi hutan dan lain sebagainya. Nah, si peneliti yang kedua ini kemudian ketika dia memodelkan, dia hasilnya tidak seperti yang tadi, tidak seperti ada turning point gitu, tetapi justru kenaikannya itu akan masih terjadi terus menerus gitu. Jadi tidak hanya bentuk satu turning point gitu ya. Nah, dari situ kemudian dia mengajukan claiming ya, bahwasanya penelitian yang pertama tadi kurang tepat gitu. Nah, itu salah satu gap yang termasuk dalam kategori yang kuat banget gitu. Nah, kemudian yang di bawahnya, level di bawahnya itu gap yang berupa ada sesuatu hal yang masih missing gitu. Kalau tadi di puzzle tadi kan kelihatan ya, ini salah satu contohnya seperti itu ilustrasinya ya. Jadi dari bangunan struktur knowledge itu masih ada satu gap yang belum diketahui, ini apa ini gitu kan. Nah, itu kemudian yang menjadi satu gap penting yang kemudian perlu diadres oleh peneliti. Nah, contoh yang ketiga, kategori yang ketiga itu adalah ada sesuatu yang masih belum jelas itu dari suatu pengetahuan. Jadi ini apa gitu, maksudnya masih wilayah itu masih abu-abu. Nah, saya akan nanti berikan contoh ilustrasinya seperti apa gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah menambahkan sesuatu. Jadi ada variabel yang ditambahkan ya. Misalnya independent variable yang ditambah, atau misalnya metodologinya di extend gitu kan. Itu bentuk gap juga, walaupun sifatnya itu relatif lebih lemah tetapi masih acceptable. Nah, saya akan bahas contoh satu persatu ya. Nah, ini misalnya terkait yang contoh gap yang berupa sesuatu yang masih missing, yang tadi di puzzle tadi ya. Nah, di sini misalnya penulis itu kan dia membahas mengenai total factor productivity atau TFP. TFP itu kan bentuk ininya, konsepnya itu adalah ini, di sini ada input, di sini ada output. Inputnya ini biasanya kalau yang konvensional itu menggunakan beberapa indikator, ada beberapa input ya, dalam ini adalah labor atau tenaga kerja, kemudian capital yang untuk kemudian menghasilkan output berupa pertumbuhan ekonomi. Nah, di variabel yang di address di sini kan total factor productivity. Jadi dengan produksi ini kemudian menghasilkan pertumbuhan ekonomi, ada satu variabel lagi ya, namanya total factor productivity. Nah, biasanya penelitian sebelumnya itu cuma 2 itu variabel aja, tetapi di peneliti ini dia mengajukan satu input tambahan lagi, karena logikanya bukan hanya capital, bukan hanya labor saja gitu, tetapi juga digunakan sumber daya alam juga kan gitu kan. Dia menambahkan satu variabel lagi dari sisi inputnya, kemudian dari sisi outputnya dia juga tambah lagi, bukan hanya dari dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi, karena aktivitas ekonomi itu kan juga mengenerate dampak negatif, misalnya polutan atau apa gitu kan, polutan, emisi dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian dia tambahkan gitu. Jadi dia mencoba untuk mengelengkapi satu hal yang missing tadi gitu. Itu contoh yang untuk something missing berupa gap ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sesuatu yang belum jelas. Nah, ini contohnya adalah penelitian yang sebelumnya yang mengukur terkait dengan sustainability itu hanya menggunakan variabel data-data yang sifatnya global. Jadi banyak negara dianalisis secara ya dianalisis semua gitu, istilahnya dianalisis bersama-sama, tetapi sifatnya itu tidak fokus, tidak mendetail kepada satu negara tertentu gitu. Nah, si peneliti ini kemudian dia mengajukan upaya ya, gap ya, dengan cara fokus pada satu negara tertentu, dan ketika dia fokus kepada negara tertentu tersebut, dia juga mempertimbangkan sumber daya yang sifatnya lokal dari negara itu gitu ya. Jadi ini untuk mengukur sustainability-nya dia menggunakan pendekatan tersebut. Nah, ini merupakan satu gap yang kemudian dia mencoba memperjelas kalau kita fokus kepada sumber daya yang
khusus kepada suatu negara, itu akan lebih kelihatan apakah negara itu dia berada dalam trajektori yang sustainable atau enggak gitu. Jadi lebih jelas lagi. Jadi tidak hanya sifatnya pendekatan global semata gitu. Nah, kemudian contoh yang ketiga itu adalah menambahkan sesuatu. Nah, ini dari sisi metodologi ya, kalau yang paper yang saya ambil ini contohnya ini. Jadi kalau penelitian sebelumnya itu menggunakan approach econometry yang salah satu tahapnya itu hanya satu step saja gitu dalam untuk pengukuran, namanya istilahnya structural breaks. Jadi itu salah satu tahap untuk modeling gitu ya. Tetapi kemudian si peneliti ini dia menggunakan 2 tahap untuk proses tadi gitu. Jadi itu kemudian membuat modelnya itu lebih robust lagi. Nah, ini contoh yang level yang ketiga, menambahkan sesuatu gitu ya. Nah, kita tadi sudah membahas yang poin kedua. Nah, sekarang poin ketiga dari introduction ya, yang terakhir dari introduction itu ada beberapa elemen tadi kita sudah sebutkan ya. Outlining purpose, objektifnya apa dari paper itu, kemudian kontribusinya kita highlight, kemudian kita juga opsional itu dapat menyebutkan hipotesanya, dan yang keempat struktur risetnya seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat ya di dalam paper ini. Pertama dia menyebutkan kontribusi paper ini yaitu terkait dengan empirical, jadi dari sisi empirical perspektif gitu. Nah, kemudian purpose-nya apa? Dia sebutkan bahwa tujuan paper ini adalah untuk menganalisis dampak konversi dari kerosin ke LPG. Kemudian dia highlight ya upaya tersebut dampaknya apa terhadap perubahan struktur emisi di sektor rumah tangga gitu ya. Kemudian dia juga menyebutkan metodologinya apa saja yang dia gunakan. Dalam ini dia menggunakan approach decomposition gitu ya. Nah, kemudian terakhir dia meng-highlight structure setelah introduction gitu. Jadi setelah introduction dia sebutkan dia menganalisis background, kemudian setelah itu metodologi, dan selanjutnya. Jadi itu teman-teman tahapan atau elemen penting yang kemudian mesti hadir di dalam sebuah introduction untuk paper untuk jurnal internasional. Jadi ada 3 elemen utama, masing-masing elemen itu mempunyai komponen ya. Kita awali dari meng-highlight pentingnya riset kita ini, kemudian yang kedua itu melakukan review singkat terhadap penelitian yang sebelumnya dilakukan, kemudian setelah itu mengindikasikan gap ya dari penelitian sebelumnya apa yang belum pernah dilakukan, kemudian setelah itu ya langkah yang terakhir tadi kontribusinya apa, tujuannya apa, hipotesanya apa kalau ada, kemudian juga struktur setelahnya itu seperti apa ya. Jadi itu kemudian terkait dengan introduction ya. Jadi intinya adalah bahwasanya kita ingin menjelaskan kenapa kemudian kita perlu untuk melakukan penelitian ini gitu ya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.